Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada sukacita hari ini, kita akan memulai ibadah kita. Dan kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mendatangkan kepada Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita sedangkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Untuk nafas yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kami bersyukur Bapa.
Roh Kudus. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu, semua itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami rindu diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang tidak memiliki apa-apa ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberi roh hikmat, urapan kuasa yang dari surga, supaya firman-Mu pagi ini yang tidak kami sharingkan bersama tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat buat kami semua, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak izinkan campur tangan kuasa-kuasa kegelapan apapun bentuknya Tuhan yang tidak mengganggu pemberitaan firman-Mu siang hari ini. Kami berdoa sehati di dalam nama Yesus, kami patahkan kuasanya, kami harap jurang maut yang paling dalam. Biar Roh Kudus sendiri yang berkarya, yang berkarya siang hari ini di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau, nama-Mu kekal untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Silakan. Salam. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Pak Gembala. Saya jadi grogi jadi gembala. Ya, terima kasih. Firman Tuhan hari ini saya akan ambil di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal yang 18 ayat 23 sampai 33. Kita akan membaca bergantian. Judul berikutnya doa syafaat Abraham untuk Sodom. Saya akan bacakan ayat yang ke-23, Bapak Ibu membacakan ayat yang ke-24 bergantian sampai selesai. Ya. Doa syafaat Abraham untuk kota Sodom. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak akan mengampuninya karena ada 50 orang benar yang ada di dalamnya? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu kata mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya hilang 50 orang dari 50 orang benar, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu kata yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapatkan 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka, bahwa aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka, bahwa aku berkata sekali saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan, kita sama-sama. Lalu pergilah Tuhan setelah
firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul berdoa dalam sukacita. Dalam kehidupan kekristenan sering kita mendengar bahwa doa dikatakan sebagai nafas, ya. Nafas orang Kristen, nafas hidup orang Kristen itu adalah doa. Kenapa saya mengangkat firman Tuhan ini tentang doa, ya? Karena saya senang berdoa, ya. Tuhan menjawab atau tidak itu urusan Tuhan. Yang jelas kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya roh doa di dalam diri kita, ya. Nafas hidup orang Kristen. Jikalau doa merupakan nafas hidup, maka seharusnya tindakan berdoa merupakan sebuah kebutuhan, ya. Sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan atau tidak dapat diabaikan, ya. Dengan menyadari bahwa doa merupakan kebutuhan dan merupakan yang seharusnya kita berdoa, kita akan melakukannya penuh dengan iman dan sukacita, ya. Jadi kalau di sini diadakan untuk setiap hari Rabu ada rumah doa, ya. Saya berharap baik jemaat maupun pengerja semua, baik tim musik, semua ikut ambil bagian di dalam rumah doa, ya. Karena apa? Kalau ya jangan gini ya, kemarin waktu kita bergumul untuk ruko ini, ya. Kita hari Rabu, setiap hari Rabu doa terus, ya. Setelah Tuhan menjawab doanya dikendorkan lagi. Maaf ya, bukan menyinggung. Ini mungkin ya Tuhan bisa memakai siapapun untuk menegur kita, ya, supaya ya nanti saya sampaikanlah bagaimana Abraham di dalam sebagai pendoa syafaat untuk kota Sodom, ya. Nah, doa intinya adalah sebuah komunikasi antara Allah dengan kita, ya. Benar nggak, Bapak Ibu Saudara? Benar ya. Doa itu adalah sebuah komunikasi atau hubungan antara dua pribadi, yaitu pribadi Allah dan kita. Ketika kita sungguh-sungguh memiliki kasih dan keintiman kita kepada Tuhan, ya, pada Allah, maka kehidupan doa bukanlah merupakan merupakan kegiatan yang menjemukan atau kegiatan yang membosankan, tetapi melainkan kegiatan yang membawa diri kita itu penuh dengan sukacita, ya. Kita lihat ya kehidupan Daniel, ya. Daniel 6 ayat 11 coba ditampilkan. Daniel ini memiliki keintiman dengan Allah secara luar biasa, dan hal ini nampak, ya, dalam kehidupan doanya. 3 kali sehari ia menjumpai Allah dalam doa, ya. Pada waktu itu, ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya, ya. Ini peristiwa di mana di kota di mana Daniel sebagai tawanan. Selama 30 hari itu rakyat tidak boleh menyembah dewa, tidak boleh menyembah Allahnya, tetapi rakyat harus menyembah rajanya. Tetapi karena Daniel ini tahu bahwa itu salah, walaupun ada kalau mereka tidak menyembah raja selama 30 hari ini, mereka menyembah Allah atau menyembah dewanya, mereka akan dimasukkan ke gua singa. Tetapi karena Daniel ini memiliki keintiman, memiliki kasih, memiliki keintiman yang dari Tuhan, ya, dia tidak peduli. Dia tetap menjalankan seperti biasa, ya. 3 kali sehari dia berdoa, ya, kepada Tuhan, ya. Saya percaya Daniel itu berdoa, pasti berdoa syafaat untuk bangsanya yang ada di dalam pembuangan, ya. Itu yang pertama, ya. Jika didasari kasih dan keintiman. Yang kedua, bagaimana kita dapat menjalani kehidupan doa dengan sukacita, dengan iman, ya. Jika kita menyadari pentingnya bagi kita dan orang lain, ya.
Doa akan menjadi sebuah sukacita ketika kita menyadari bahwa kehidupan doa bukan hanya memberi manfaat bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Ya. Kalau kita berdoa untuk keluarga, kalau kita bergumul untuk siapapun, ya, yang kita doakan ya, untuk keluarga itu bermanfaat baik itu untuk diri kita maupun untuk orang lain. Sebagai contoh Abraham, ya, di waktu itu Tuhan akan menunggang balikkan kota Sodom karena di kota itu tidak ada orang yang berakal baik. Di kota itu adalah semua orang berbuat jahat sehingga kota Sodom itu akan dibumi hanguskan oleh Tuhan. Nah, itulah Abraham mendekat datang kepada Tuhan. Sekiranya ya dikatakan tadi ada 50 orang Tuhan, orang benar, apakah engkau akan membinasakan orang benar ini kepada sama-sama orang fasik? Yang pertama Abraham bilang 50. Akhirnya Abraham enggak, kalau ada 50 orang aku enggak akan memusnahkan kota Sodom. Sehingga Abraham menawar lagi, ya. 45, 50 kurang 5, ya. Tuhan bilang, tidak, saya tidak akan memusnahkan kota Sodom ini. Sampai 40, sampai 30, sampai 20, sampai kalau ada 10 Tuhan di kota ini orang benar, apakah engkau juga akan memusnahkan kota ini? Tuhan bilang tidak, ya. Tetapi ternyata di kota Sodom itu nggak ada orang yang baik, nggak ada orang yang benar, ya. Cuma ada keluarga Lot aja. Makanya kota Sodom dimusnahkan oleh Tuhan. Karena di dalam kota itu tidak ada orang yang berkenan kepada Tuhan, tidak ada orang benar, ya, di kota itu. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kemarin siapa itu yang nge-share di grup, ya, bahwa tanggal berapa bulan depan, tanggal 10 Agustus, ya, orang-orang kaum buruh mau melakukan hal yang membuat kekacauan, ya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus bersyafaat untuk Indonesia, ya, untuk bangsa ini kita doakan. Karena ada firman Tuhan mengatakan, berdoalah di mana aku buang, kata firman Tuhan, kalau nggak salah Yeremia, ya. Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan, ya. Mari kita doakan supaya apa yang mereka rancangkan, rancangan-rancangan jahat yang mereka rencanakan itu tidak akan terjadi. Itu oleh karena apa? Oleh karena anak-anak Tuhan di bangsa ini terus bersyafaat untuk negeri ini, ya. Amin ya Bapak Ibu Saudara, kita terus berdoa, ya, supaya walaupun ada buruh mau melakukan demo, tetapi jangan sampai itu mereka akan membuat kegaduhan sehingga membuat kekacauan di negeri ini, di bangsa ini. Terus kita merapatkan, ya, merapatkan doa kita, ya. Jangan kendor di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Kehidupan doa bukan hanya membuat kita memahami kehendak Tuhan, tetapi juga memberi dampak bagi kehidupan orang lain, ya. Kalau kita bersyafaat untuk bangsa ini, untuk negeri ini, ya, supaya negeri ini dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik, walaupun ada orang-orang yang merancangkan rancangan-rancangan jahat untuk Bapak Presiden dan juga seluruh jajarannya, tapi kalau anak-anak Tuhan terus bertekun, bersyafaat, berdoa untuk negeri ini, untuk para pemimpin bangsa ini, ya, saya percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan bekerja, ya. Karena apa? Tadi pujian mengatakan bahwa Tuhan itu adalah menjawab doa tepat pada waktunya, ya. Jadi pujian sama firman Tuhan ini saya nggak pernah ngomong sama Tria loh. Tria, saya hari Minggu mau berbicara tentang doa, bukan, ya. Tetapi itulah kalau kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan ada satu kesehatian, ada satu roh, ya. Jadi nyambung, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika kita menyadari doa memberikan satu pengharapan dan juga jawaban, ya. Tadi pujian juga mengatakan, ya, di dalam doa ada pengharapan, ada satu jawaban, ya. Doa memberi gairah tersendiri dalam hidup kita ketika kita menyadari
bahwa ada pengharapan, dan lebih dari itu adalah jawaban dari setiap permasalahan kita, ya. Dalam kehidupan ini, dalam hidup ini, kita yang saat ini sedang ada di dunia ini, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Benar tidak? Siapa di sini yang nggak punya masalah? Tunjuk tangan, ya. Kalau nggak punya masalah, orang hebat itu namanya, ya. Setiap manusia dimanapun mereka berada, termasuk anak-anak Tuhan, pasti punya persoalan, pasti punya masalah, ya. Itu masalah itu besar atau masalah itu kecil, ya. Pasti punya, saya percaya, ya. Kadang-kadang kalau saya nggak bisa tidur gitu, saya suka sharing sama teman saya, katanya, emang lu mikirin apa, katanya gitu. Bukan mikirin apa namanya, kadang-kadang kita orang tua itu tidurnya kadang-kadang bisa tidur, kadang-kadang nggak tahu tuh, apa karena sore-sore minum teh gitu. Saya tuh biasa begitu, kalau sore minum teh gitu pasti malam nggak bisa tidur. Saya kalau malam nggak bisa tidur, saya berdoa, saya baca Alkitab, itu sampai bisa dari Perjanjian Lama, dari Mazmur, dari Amsal, dari Perjanjian Baru, ya. Karena saya masih mengikuti itu WTC dulu. Kalau dulu di WTC kan disuruh SMA, saya saya suka membaca Alkitab, ya. WTC sampai sekarang saya masih punya itunya, jadi saya masih ngikutin itu. Jadi saya kalau nggak bisa tidur, saya pasti baca Alkitab, berdoa untuk negeri, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk gembalaku, ya, berdoa untuk pengerja, ya, pokoknya berdoa untuk gereja. Semua saya doain. Kadang-kadang dari jam 1 sampai jam 3 gitu. Kadang-kadang jam 4 saya habis baca firman Tuhan selesai, baru saya merem sebentar. Jam 5 setengah 6 saya udah bangun lagi, ya. Bapak Ibu Saudara, jadi di dalam kita menghadapi pergumulan, melalui doa kita memperoleh pengharapan, melalui doa ada satu jawaban. Saya percaya kalau doa kita sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab, ya. Jawaban doa itu bukan menurut keinginan kita, bukan menurut waktu kita, tetapi menurut waktunya Tuhan. Makanya kalau kita berdoa bergumul untuk siapapun, kalau belum dijawab sama Tuhan, jangan menyerah. Kayaknya selama ini saya doa Tuhan kok Tuhan tuh belum jawab sampai hari ini, ya. Saya pernah saksikan, saya berdoa untuk bapak saya itu dulu kalau nggak salah 7 tahun. Dia orang Kristen tapi nggak mau pernah pergi ke gereja. Tapi saya terus bergumul sama Tuhan sampai 7 tahun baru bapak saya bertobat, dibaptis, menerima Tuhan Yesus. Tapi nggak lama terus dia dipanggil Tuhan. Dipanggilnya itu dia kena kecelakaan, ya. Coba kalau dia kecelakaan belum bertobat, waduh, masuk kemana dia, ya. Kita tahu pasti masuk neraka karena dia nggak punya juru selamat, ya. Puji Tuhannya begitu, ya. Jadi kalau doa kita belum dijawab, kalau doa kita Tuhan belum menjawab atau belum mendengar, ya, jangan putus asa, terus berdoa sampai Tuhan menjawab doa, ya. Tadi pujian mengatakan kan, Tuhan menjawab doa itu pasti, ya. Kita imani, ya. Nah, dalam Alkitab kita mendapatkan banyak contoh tentang penyelesaian masalah melalui doa, yaitu yang pertama Hana, ya. Di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 10 dan ayat 20. Hana ini orang yang mandul, ya. Di Israel itu kalau perempuan mandul itu kayaknya sesuatu aib, ya. Aib bagi Hana, bagi orang Israel. Jadi karena dia tidak, kandungannya ditutup oleh Tuhan, ya. Si Hana ini datang kepada Tuhan, ya, dikatakan dengan hati pedih
ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh, ya. Setiap tahun bangsa Israel itu pergi ke tempat dia berdoa kepada Tuhan, ya. Hana ini sama suaminya, sama madunya, setiap tahun dia pergi ke sana. Setiap kali dia datang pergi ke sana, dia selalu disakiti oleh madunya. Tetapi Hana tidak pernah menceritakan semua itu kepada siapapun. Dia hanya bercerita kepada Tuhan lewat doa. Karena doanya sampai lama sekali, ya, karena sedih hati, ya, karena pedih hatinya. Ayat yang ke-20, ya. Kemudian bernasarlah ia, ya. Maka ayat 11 ya. Ayat 11 coba. Ya. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan bersyukur tidak akan menyentuh kepalanya, ya. Nah, pada waktu Hana berdoa kepada Tuhan, tidak setelah dia pulang, ya, doa itu tidak langsung dijawab oleh Tuhan, ya. Ayat 20 tadi dikatakan berapa? Setahun kemudian, ya, Tuhan baru ingat, ya. Setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamai itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan, ya. Jadi pada waktu Hana berdoa kepada Tuhan, tidak seketika itu juga doanya dijawab oleh Tuhan. Tapi berapa? Setahun kemudian baru dijawab, ya. Artinya kita, kalau doa kita belum dijawab sama Tuhan, jangan pantang menyerah, ya. Kita terus berdoa, kita terus berseru kepada Tuhan, ya. Yang kedua yaitu Bartimeus, ya. Bartimeus ini orang yang buta sejak lahir, ya. Pada waktu dia mendengar bahwa Yesus lewat, di mana dia saat itu ada duduk di pinggir jalan karena dia buta, dia tidak bisa bekerja, dia meminta-minta. Tapi pada waktu mendengar Tuhan Yesus lewat, di situ Bartimeus berseru kepada Tuhan, ya. Markus pasal 10 ayat 47 sampai 48. Gak bisa. Markus 10 ayat 47 dan 48. Ya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku, ya. Walaupun Bartimeus menghadapi tantangan, rintangan pada waktu dia berseru datang kepada Tuhan, namun itu tidak menghalangi dia untuk dia berhenti berseru kepada Tuhan, ya. Dia terus berseru. Akhirnya Tuhan, ayat 48, 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Seketika itu juga, ya, dengan iman, ya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Bartimeus mengalami mujizat dari Tuhan, ya. Ada doa yang segera dijawab oleh Tuhan, tetapi ada doa
yang bukan nggak dijawab ya, nanti. Bukan nggak dijawab tapi nanti, ya, iya atau tidak atau nanti, ya. Tuhan itu pasti menjawab doa, ya, sesuai dengan kehendaknya, bukan keinginan kita, ya. Makanya kalau berdoa jangan berdoa menurut keinginan kita, tetapi menurut kehendak Tuhan, ya. Saya percaya kok bahwa Tuhan Yesus itu nggak pernah tidak mendengar doa kita, ya, selalu mendengar doa kita, dan Tuhan juga menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita, ya. Mereka semua memperoleh jawaban, ya, keyakinan bahwa Tuhan setiap permasalahan, mereka semua memperoleh jawaban setiap persoalan dan masalah yang mereka hadapi, ya. Melalui doa juga kita memperoleh keyakinan bahwa Tuhan akan menyelesaikan setiap permasalahan dalam hidup kita. Yang keempat, doa adalah benteng kekuatan, ya. Di dalam Lukas 22 ayat 46 Yesus berkata, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dari ayat di atas kita dapat melihat bahwa Yesus menasihati murid-muridnya untuk selalu hidup di dalam doa, ya. Karena doa akan mampu mengeluarkan kita dari masalah, persoalan, dan pergumulan. Dalam kehidupan kita saat ini yang dipenuhi dengan berbagai macam masalah, tantangan, doa merupakan satu kekuatan untuk kita bertahan dari berbagai-bagai pencobaan dan berbagai-bagai masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan doa itu napas kehidupan orang Kristen, ya. Kalau kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, ya, biarlah doa itu merupakan suatu kebutuhan di dalam kehidupan kita, ya. Tapi jangan kita doanya bangun pagi, Tuhan terima kasih kami sudah dibangunkan oleh Tuhan, ya. Ya itu bagus. Cuma maksud saya berdoa syafaatlah seperti Abraham, ya. Berdoa untuk keluarga, berdoa untuk papa, berdoa untuk mamanya, berdoa untuk suami, berdoa untuk istri, apapun pergumulan kita, ya, kita doakan. Karena di dalam kita berdoa syafaat, ya, Tuhan itu mendengar dan ada suatu jawaban di dalam setiap persoalan dan masalah, ya. Doa adalah napas hidup orang Kristen, artinya bahwa doa merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan kerohanian kita. Tetapi ironisnya tidak banyak anak-anak Tuhan yang suka berdoa. Benar gak? Di sini siapa yang tidak suka berdoa? Ya. Saya percaya semua suka berdoa. Ya. Apa nggak ada yang ngaku ya? Kan kalau kita berdoa itu kan Roh Kudus yang memimpin, ya. Kadang-kadang kita juga nggak tahu habis doa ini si A, si B, si C tiba-tiba kerentet aja itu, ya. Jadi kadang-kadang dari dulu, ya, kalau waktu dulu di gereja saya yang di kampung gitu, kalau saya disuruh doa, dari dulu tuh saya kalau doa lama, ya Bapak Ibu Saudara. Dia bilang begini, kalau doa jangan lihat suruh doa deh, dia bilang gitu. Dia doanya lama, dia bilang gitu. Terus saya bilang, kalau kamu nggak mau berdoa lama, nggak usah pergi ke gereja deh, aku bilang gitu. Dengerin firman Tuhan lama, ribut. Dengerin doa lama, juga diributin, ya. Kadang-kadang kan kita dituntun oleh Roh Kudus, bukan menurut keinginan kita, kehendak kita. Jadi kalau saya berdoa emang lama, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya kalau doa nggak muter-muter kok. Saya tahu Roh Kudus itu tuntun, ya. Berdoa tek ini yang kita doakan, ya. Jangan sampai yang udah kita ucapkan lagi. Nah,
Kalau itu yang didoakan, pasti orang juga, doanya itu muter gitu ya. Tetapi doa itu Roh Kudus yang tuntun, Roh Kudus yang pimpin. Makanya jangan pernah menyerah kalau doa kita belum dijawab sama Tuhan ya. Saya percaya kita semua di tempat ini pasti mengalami berbagai persoalan masalah, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam apapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan, pasti ada suatu tantangan dan suatu rintangan ya. Oleh sebab itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan ya, bagaimana supaya kita memiliki doa itu penuh dengan sukacita, penuh dengan iman. Yang pertama tadi saya katakan bahwa jika didasarkan kasih dan keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, jika kita menyadari pentingnya bagi kita dan orang lain ya. Yang ketiga, jika kita menyadari bahwa doa memberi pengharapan dan juga jawaban. Yang keempat, doa adalah benteng kekuatan. Mari menjadikan diri kita pendoa dan temukan sukacita itu dalam kehidupan doa kita setiap hari. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya, saya berharap ya, pengerja, jemaat, apalagi pengerja ya, harus banyak berdoa ya, banyak bergumul sama Tuhan ya. Jemaat juga ya, untuk siapa? Untuk keluarga ya, untuk istri, untuk suami, untuk semua, untuk bangsa ini kita doakan ya, supaya nanti tanggal 10 Agustus atau tanggal berapa itu tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Kita menjadi pendoa-pendoa buat bangsa dan negeri ini ya. Sebagaimana Abraham yang dia lakukan untuk Sodom dan Gomora. Tetapi karena di kota Sodom tidak ada 5 orang, tidak ada 10 orang yang orang benar, sehingga kota Sodom itu dimusnahkan oleh Tuhan. Karena yang ada cuma keluarga Lot ya. Keluarga Lot pun itu juga malaikat yang tarik supaya dia keluar ya. Karena keluarga Lot itu merasa merasa sayang, harta bendanya banyak di kota Sodom, sehingga dia berlambat-lambat tidak mau keluar dari kota Sodom. Pada akhirnya sebelum kota Sodom itu dimusnahkan oleh Tuhan ya, Lot dan istri dan anaknya ditarik sama malaikat keluar dari kota Sodom. Baru Tuhan bekerja untuk kota Sodom. Jangan kita percaya bahwa di bangsa Indonesia ini banyak anak-anak Tuhan, banyak orang benar ya. Terus berdoa, terus bergumul untuk Indonesia. Biarlah Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan ya. Indonesia terus mendapat kasih karunia Tuhan, supaya Indonesia tetap diberkati oleh Tuhan. Meskipun banyak rancangan-rancangan jahat mereka lakukan, mereka rancangkan, saya percaya setiap rancangan-rancangan jahat mereka tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah terwujud di dalam nama Tuhan Yesus. Karena banyak anak-anak Tuhan yang berdoa untuk Indonesia ya. Berdoa terus kita untuk ruko ini, kita berdoa juga untuk Pak Lim yang punya ruko ini, kita terus doakan ya. Kita berdoa untuk gembala kami supaya terus diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, diberkati untuk terus bisa melayani di tempat ini. Berdoa untuk seluruh pengerja, dan juga pengerja berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, supaya jemaat juga semakin semakin setia dalam pengiringannya kepada Tuhan ya. Setia untuk beribadah, setia untuk baca firman Tuhan, setia untuk berdoa kepada Tuhan, supaya iman mereka bertumbuh dan iman mereka terus semakin kuat, dan mereka tidak mudah digoyahkan oleh apapun ya. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Kita akan nyanyi lagu kemudian.